Hari ini kita akan buat roti yang istimewa. Ini adalah roti susu keju, sekilas seperti roti tawar ya. Tapi ini rasanya nggak tawar, gurih, manisnya juga terasa, tapi nggak terlalu manis. Kalian bisa lihat seratnya ini. Ini teksturnya tebal, tapi seratnya itu lembut, lembab, tidak kering. Nah, bagaimana cara kita agar buat roti yang spesial, nggak seperti roti-roti jenis roti tawar atau roti manis yang cenderung cepat kering ya. Kalian bisa lihat ini betapa lembab dan lembutnya. Nah, kita akan gunakan satu metode yang sangat rekomen banget, yaitu dengan menggunakan metode spong endo. Oke, pertama kita akan buat spongnya dulu. Terigu protein tinggi, ragi instan, ini kita aduk sampai merata dan kemudian tambahkan dengan air. Airnya kalau nggak ada keterangan panas atau dingin atau hangat berarti air suhu ruang ya. Ini kita aduk terus sampai tercampur merata. Jadi perbandingan terigu dengan air itu 1:1. Oke, kalau udah ini akan kita diamkan pada suhu ruang, jangan lupa ditutup. Kita akan biarkan dulu adonan ini semaksimal 2 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat, double size ya. Lanjut ke bahan dough-nya, tepung terigu protein tinggi. Oh ya, kalau terlalu banyak untuk satu resep ini kalian bisa buat setengah, tentunya disesuaikan dengan ukuran loyang. Kemudian susu bubuk, lalu garam, dan gula pasir ya. Jadi gula pasirnya sedang aja. Tetap ada rasa manis tapi tidak terlalu manis. Jadi kita aduk dulu semua bahan kering ini. Kalau udah, siapkan bahan cair. Di sini Mama Eji menggunakan 2 butir telur tanpa cangkang. Itu kalau kalian timbang tanpa cangkang itu 50 sampai 53 ml. Ini kita pecahkan dulu. Kita ambil kuning dan putihnya. Lalu tambahkan dengan 40 ml SKM, susu kental manis. Nah, namanya juga roti susu ya. Tadi kita tambahkan susu bubuk di bahan kering, ada SKM-nya juga di bahan cair. Ini kita aduk dulu sampai tercampur merata dengan telur. Dan akan kita tambahkan dengan 200 ml air susu yang hangat. Air susu boleh UHT, boleh susu bubuk yang kalian campurkan dengan air sebanyak 200 ml. Jadi dengan jumlah seluruh cairan ini akan kita campurkan ke bahan kering. Tapi kalau di saat nanti kalian mencampurkan ternyata masih terlalu kering, kalian bisa tambahkan dengan cairan ya air ataupun susu. Jadi sebaiknya kalau kalian masih ragu, masukkannya bertahap. Nah, ini semua kita campurkan terlebih dahulu ya, sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Jadi ini sangat rekomen banget. Ini benar-benar jenis roti yang juga Mama Eji inginkan karena sering kita jumpai di roti-roti bakery yang kekinian ya. Jadi jenis rotinya itu memang tidak kering. Nah, kalian bisa lihat konsistensi adonannya ini melekat-melekat begini nih. Dan kalau kita lebarkan itu masih tentunya masih belum halus ya. Jadi di adonan yang kedua ini tidak ada ragi. Dan ini akan kita istirahatkan pada suhu ruang dan jangan lupa juga ditutup. Istirahatkan selama 1 jam. Jadi ini kita rilekskan setelah 1 jam. Kita lihat kembali bagaimana teksturnya. Roti ini penuh proses ya, apalagi kalau kita mengerjakannya manual tanpa alat. Nih, setelah kita istirahatkan kalian bisa lihat tuh teksturnya mulus gitu ya, lebih elastis. Nah, sekarang olesi aja tangan kalian dengan minyak goreng atau minyak sayur karena ini emang jenisnya itu agak tuh basah, berat, dan melekat-lekat ya. Melekat tapi masih bisa kita bentuk. Dan jangan lupa papan kerja juga boleh diolesi dengan minyak sayur. Dan ini akan kita satukan, haluskan kembali sampai ya kalian bisa lihat seperti ini udah menyatu gitu ya. Nah, kemudian ini adalah bahan spong tadi yang udah kita diamkan di suhu ruang selama 2 jam atau sampai menggembang dan terlihat sarang-sarang seperti itu. Karena semuanya tergantung suhu ruang ya. Kalau udaranya dingin tentunya mungkin lebih lama. Tuh, sekarang kita lihat nih. Ini adonan yang belum mengandung ragi.
tapi udah menyatu dengan halus. Sekarang kita tambahkan dengan adonan spong. Nah, pada proses ini kalian boleh menggunakan mixer. Tapi kalau nggak menggunakan mixer ya ini kita campurkan secara manual ya. Tentunya sampai tercampur merata. Kalian bisa lihat aja caranya pada papan kerja tuh, kalian bisa lihat tuh ya. Tuh melekat-melekat seperti itu tuh, sabar. Jadi bisa dibantu dengan scraper ya agar pencampurannya lebih mudah. Nah, dengan menggunakan metode spong endo ini tanpa bread improver atau pelembut roti lainnya dan hanya menggunakan 4 gram ragi instan untuk setengah kilogram tepung, ini hasilnya sangat lembut banget. Kalau udah merata kita tambahkan dengan 50 gram butter. Istimewa roti susu ini ditambahkan dengan butter, tentunya rasanya akan lebih lezat. Boleh margarin juga sih. Nah, ini terus kita campurkan kembali sampai butternya tuh udah nggak terlihat lagi, tentunya sampai merata tercampur seperti ini. Dan lama kelamaan ini kurang lebih 5 menitan ya. Tapi juga tergantung banyaknya adonan. Kalau lebih banyak berarti agak lebih lama. Yang pasti sampai nggak terlalu melekat lagi pada papan kerja, udah bisa nurut adonannya dan terlihat halus seperti ini. Kita bulatkan ya. Jadi untuk proses pembuatan roti seperti ini harus sabar. Tuh, sekarang akan kita istirahatkan dulu, ditutup sampai 2,5 jam. Ini mama aja 2,5 jam, tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Yang pasti sampai double size atau lebih mengembang 2 kali lipat. Ini kita akan bagi menjadi 2 bagian. Ini adonannya lembut banget loh. Oh ya, taburi aja sedikit dengan terigu. Pastinya tuh agak melekat-lekat sedikit ya. Tapi jangan terlalu banyak. Nih, kalau udah kita taburi aja, itu nggak bakal melekat lagi. Nah, kita gulung dan ini akan kita bulatkan sampai kita mendapatkan permukaan yang halus dan mulus, juga gelembung-gelembung udaranya itu ikut terbuang. Jadi ini gunanya kita gulung-gulung seperti ini agar permukaan halus dan tidak ada gelembung udara yang terjebak di dalamnya. Begitu juga untuk satu bagian ini. Untuk adonan saat ini kalian bisa merasakan lembut ya, seperti balon gitu loh. Kalian bisa lihat ya caranya, dibalik-balik digulung, dibulatkan sampai kita mendapatkan permukaan yang halus seperti ini. Kalau udah, ini akan kita istirahatkan dulu selama 20 menit, dirilekskan agar nanti kalau kita bentuk itu udah nggak membel-membel, adonannya bisa lebih lemes. Taburi papan kerja sedikit dengan terigu dan siapkan loyang. Di sini Mama Iji menggunakan loyang 15 x 15 x 15 cm, jari-jarinya ya, jadi persegi. Ini cukup besar sih. Nih, sekarang kita pipihkan. Kalau udah pipi memanjang gitu, beri taburan keju parut secukupnya dan kita lipat. Nah, untuk loyangnya juga harus tepat ya dengan banyaknya adonan. Jadi untuk loyang yang Mama Iji gunakan ini, adonan tepungnya itu kita gunakan 500 gram. Ini kita gulung rapatkan bagian bawahnya. Siap kita masukkan di loyang. Oh ya, sebelumnya loyang olesi dengan margarin, taburi terigu, alasi dengan baking paper ya. Nah, ini udah yang kedua. Kemudian kita tekan-tekan permukaan atasnya agar padat, sehingga nantinya tidak ada rongga-rongga di bagian dalam roti. Ini pembuatan roti tawar juga seperti ini ya. Dan akan kita tutup proofing selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam setidaknya tinggal 3/4 lagi bagian atas loyang ya. Ini siap kita oven. Sebelumnya oven udah kalian panaskan dulu. Dan sekarang akan kita oven dengan suhu 175 sampai 180 derajat Celcius selama 45, 50 atau sampai 60 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Kalau di sini Mama Iji 55 menit. Keluar dari oven jangan lupa langsung dihentakkan dan harus langsung kita keluarkan. Nah, ini ya, jadi kalau menggunakan loyang tutup itu harus pas. Kalau enggak nanti adonannya kalau kebanyakan bisa meluber keluar, atau kalau adonannya kurang nggak akan menjadi persegi seperti ini. Bagian atasnya nggak menyentuh bagian tutup. Jadi harus pas. Lebih aman kalau kalian ingin mencoba ya menggunakan loyang terbuka aja. Ini dia. Ini masih panas, segera harus kita keluarkan dan letakkan di cooling rack ya.
agar rotinya kering sempurna, nggak basah di satu sisi. Nah, ini dia hasilnya. Sangat kokoh tapi dalamnya itu luar biasa super duper lembut. Dan ini mungkin salah satu roti yang kalian cari ya. Nih, sangat kokoh. Jadi kalau untuk roti-roti jenis seperti ini cenderung seperti roti tawar, tapi ini kan nggak tawar ya, ada rasa manis dan gurihnya. Sebelum kita potong ini harus kita dinginkan dulu rotinya sampai benar-benar dingin. Nah, ini sekarang kita coba potong. Ini kalau menggunakan bread slicer itu lebih rapi ya. Ini karena Mama Eji menggunakan pisau roti biasa, jadi kan bergerget gitu. Jadi tebing pada roti itu bergerget tuh. Sangat lembut, seratnya cakep banget. Yang pasti ini roti yang Mama Eji inginkan. Daging rotinya itu tebal tapi lembut. Nih, seperti ini, tidak kopong. Dan wanginya, wangi susu dan keju. Kalian bisa lihat ini ya. Tuh, cakep banget seratnya. Dan ini benar awet selama 4 hari, itu tetap tidak kering asalkan kalian letakkan di dalam wadah atau plastik yang tertutup rapat. Ini dia seratnya. Tuh, ini rasanya walaupun nggak pakai selai-selai olesan lagi udah enak karena dalamnya tadi udah bercampur keju ya. Dikemas dengan cantik. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.